Yuri dari SMA Negeri 12 Semarang bisa memperkenalkan diri dulu, Bapak dan Ibu. Selamat pagi Pak Agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua untuk menjadi juri dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan duta lingkungan SMA Negeri 12 Semarang ini. Saya sendiri Mariono, kemudian di sebelah kanan saya Ibu Heri Royunise dan di sebelah kiri saya Cici Sri Mulyan. Terima kasih Pak Agung, semoga semua kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Matur nuwun. Ini Pak, maksudnya di depan ya? Tasnya boleh diletakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya, karena kita dapat berkumpul di ruang PPM di SMA Negeri 12 Semarang ini. Dewan juri yang terhormat Bapak Mariono, Ibu Sultanisi dan Ibu Heri Rohayunisi. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelas 10-1. Nama saya Rizkina Diwa Kausarani dan rekan Saya Fatah Amanullah. Pada kesempatan hari ini, kami akan mengikuti seleksi Duta Lingkungan SMA Negeri 12 Semarang. Dan kelas kami juga mempunyai jargon yang sepertinya lebih menarik, yaitu basmi sampah, cintai lingkungan. Ini kami juga membawa ini bukti kalau kelas kami sudah melakukan 3R, yaitu reuse, recycle, dan reuse. Kami mengurangi penggunaan sampah kantong plastik dengan menggunakan tote bag sebagai tempat belanja, dan kami menggunakan Tupperware sebagai pengganti botol plastik. Dan kami juga membuat yang seperti arahan sekolahan, yaitu merecycle untuk tempat sampah. Ya, ini terbuat dari tutup botol. Juga proyek yang akan kami lakukan yaitu kami menggunakan bungkus kopi. Kita akan membuat tas dari pemanfaatan bungkus kopi, pemanfaatan dari prinsip 3R. Oke. Iya. Silakan. Ya. Untuk posternya menyusul ya Pak, masih bikin. Oke. Iya. Ya. Ananda berdua, terima kasih ya sebelumnya. Anda sudah mengenal diri dan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di hari ini, yaitu pemilihan duta lingkungan. Ya. Nah, di dalam kegiatan ini tentunya ada beberapa hal yang perlu kami gali dari Ananda berdua. Sebenarnya apakah yang menjadi tujuan pokok dari pelaksanaan kegiatan P5 yang selama berapa minggu? Selama 2 minggu. Iya, 2 minggu. Iya, 2 minggu. Iya. Yang pertama kalau kan organik, yang ini kita hari minggu kedua itu pemanfaatan sampah anorganik. Nah, apa tujuan dari P5? Ya, tujuan dari P5 ini kami menggunakan prinsip 3R, yaitu reuse, dan recycle. Dengan menggunakan prinsip 3R ini, kita bisa mengurangi limbah sampah anorganik dan organik. Pemanfaatan sampah organik kita bisa menggunakan menjadi pupuk kompos, yaitu yang kami lakukan selama 1 minggu ini, penggunaan biopori. Nah, dengan adanya biopori ini, kami bisa lebih memanfaatkan sampah organik seperti sisa dedaunan, terus sampah hasil dari limbah, Kayak seperti sayur-sayuran dari hasil dari sampah dapur. Nah, dengan begitu kita bisa menyuburkan tanah,
seperti pemanfaatan biopori itu tersendiri. Nah, untuk proyek yang kedua ini, minggu kedua kami membuat pemanfaatan sampah anorganik. Sampah anorganik ini kita menggunakan prinsip recycle, yaitu daur ulang. Dan setelah kita membeli, kita kumpulkan, setelah itu kita rakit menjadi sebuah tong sampah. Setelah itu kita juga setelah minum, kita juga mengumpulkan beberapa bungkus kopi, dimanfaatkan sebagai penggunaan tas, kita ubah fungsi. Dengan begitu kita akan meningkatkan daya nilai jual. Kita bisa menjual kreativitas kita dari hasil yang telah kita gunakan. Ya. Cukup jelas apa yang kamu sampaikan dari awal sampai akhir. Hanya saja yang ingin Pak Mar tanyakan dan fokus adalah kegiatan yang berlangsung selama 2 minggu yang sudah Anda lakukan sampai dengan hari ini. Kalau dikaitkan dengan P5 di dalam kegiatan pelaksanaan kurikulum Merdeka, ya, kan harus kalian pahami. Ya, P5 itu sendiri apa? Paham nggak dengan P5? Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, terus berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif ya. Nah, dengan begitu kita harus bisa meningkatkan kreativitas kita dalam P5 ini. Kita bisa membuat sesuai kreativitas kita untuk membuat barang-barang yang lebih berguna dan bisa kita meningkatkan daya jual yang tinggi. Dan juga kita bisa membuat 6 kelompok, dan itu bisa dijadikan untuk sarana gotong royong buat saling bekerja sama. Ya. Satu lagi pertanyaan Pak Mar. Dari awal sampai akhir, semua proses yang dilaksanakan di dalam kegiatan P5 2 minggu ini kan sudah Anda jelaskan dengan rinci, bahkan sudah menghasilkan ini. Apa aplikasinya di dalam beriman dan berakhlak mulia kegiatan yang Anda lakukan? Menurut saya sendiri itu kan sembari kita mengerjakan seperti membuat biopori atau recycle ini, kita juga harus meluangkan waktu untuk beribadah seperti sholat zuhur terlebih dahulu. Kita seperti menunda dulu pekerjaan yang diberikan kepada sekolahan dan kita melakukan ibadah sesuai agama. Nah, untuk yang berakhlak mulia, kita bisa membantu ekonomi para misalnya yang kerusakan itu, Pak, kan kita membeli ya, Pak, jadinya ekonomi mereka mungkin jadi meningkat karena kita kan S1 angkatan, jadinya mungkin yang daerah Gunung Pati bisa meningkatkan ekonominya dengan kita membeli barang-barang kerusakan mereka ya. Dari Terima kasih. Ya. Ya, dari Muhammad itu mungkin dari Bu Cici. Papa dan Istimewa. Iya. Perlu saya ralat dulu, saya bukan Bukati, tapi Bu Janti. Ya. Maaf ya Bu, saya tidak tahu. Ya, karena ya bukan Bukati ya. Karena kebetulan tidak mengajar ya. Iya, saya Bu Cici. maaf ya, Bu. Ya. Berkaitan dengan lingkungan, coba untuk Mas Fatah dulu. Apa yang kamu lakukan bila memiliki teman yang tidak peduli terhadap lingkungan? Kalau saya sendiri itu mencoba untuk mengasih tahu atau memberitahu, kayak seperti saat saya seminar waktu dulu SMP, yaitu pentingnya mengolah sampah atau menjaga lingkungan diri kita sendiri, yaitu dengan cara memberitahu teman saya kalau membuang sampah di barang tempat itu tidak baik, harusnya itu dimasukkan ke sampah yang sesuai dengan seperti organik, anorganik. Kalau saya menindaklanjuti kepada teman saya, yaitu cukup memberitahu saja, Bu, dan memberikan contoh dari diri kita sendiri bahwa kalau saya bisa, mesti orang lain juga bisa.
Masih Mas Fatah ya, jadi berkaitan dengan peduli terhadap lingkungan. Contoh, memberi contoh pada temannya. Misalnya bagaimana? Contoh dalam kehidupan sehari-hari kamu di sekolah misalnya. Contohnya apa? Contohnya itu setelah saya membeli seperti jajanan di koperasi seperti botol aqua, nah, kalau sudah habis saya masukkan ke dalam tempat sampah. Terus saya juga menggunakan Tupperware setiap berangkat sekolah biar mengurangi limbah plastik. Contohnya seperti itu. Misalnya ada kebanyakan temanmu makan permen, bungkus permen terus dibuang di sorok, itu bagaimana tindakan? Kalau saya itu, kita pertama itu mencoba untuk seperti menegur kayak, kamu jangan buang sampah di itu. Kalau satu kali ditegur tidak respon, saya ambil sampahnya langsung saya buang di tempat sampah. Kan juga teman saya sebagai pembuang sampah itu merasa tidak enak hati dan membantu membuang sampah ke tempat sampah dan tidak mengulangi lagi. Oh gitu ya, itu menurut Fatah ya. Kalau Rizkina, Iya. apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup? Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab, jika teman saya kurang peka atau kurang paham tentang pembuangan sampah, yaitu yang pertama saya akan menasehati teman saya. Yang kedua, di kelas saya menerapkan piket kelas yang sangat teratur setiap harinya. Maka dari itu suatu pembuangan sampah itu harus lebih bersih. Di kelas saya juga menerapkan tempat sampah yang berada di sisi kelas. Maka dari itu saya harap teman-teman saya bisa membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama saya akan menegur teman saya, yang kedua saya akan menasihati, dan yang terakhir saya akan memberi contoh kepada mereka. Cukup saya kira. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi Mbak Rizkina ya, Iya. dan Mas Fatah. Ya, Pagi. ya, oke, tetap semangat ya. Ya. Ya, Indonesia itu termasuk 6 negara penyumbang oksigen terbesar di dunia. Ya, kemudian bagaimana pendapat Mbak Rizkina dan Mas Fatah tentang hal ini, dan bagaimana sumbangsih kalian berusaha untuk mempertahankan itu agar Indonesia tetap bisa menyumbangkan banyak oksigen yang bersih pada dunia? Indonesia menerapkan menyumbang sampah, termasuk negara yang menyumbang sampah terbesar di dunia, yang nomor 6 tadi ya Bu. Maka dari itu oksigen. Maka dari itu kita harus menggunakan transportasi umum, dan jika kita ingin bepergian dengan jarak yang dekat, sebaiknya kita menggunakan sepeda atau kita bisa berjalan kaki, karena itu akan menjadi lebih bugar. Nah, kita juga bisa mengurangi pembakaran tumbuhan. Kita juga untuk mengurangi pembakaran tumbuhan, pohon dan lain-lain, kita bisa memanfaatkannya dengan lebih ditanam, tumbuhan lebih ditanam, dan kita harus menerapkan reboisasi ya Bu, reboisasi penanaman kembali. Atau bisa juga menanam 1000 pohon, tebang 1, Ya, prinsip tanam ya. 1000. Tebang 1 pohon, tanam 1000 pohon. pohon. Ya. Ya, terima kasih. Kasih berapa menit? Masih 4. Ya. Bagaimana pendapat Mbak Rizkina dan Mas Fatah jika ada orang yang membuang sampah di jalanan atau di tepi jalan? Misalnya kalau melihat dari sekolah sini sampai ke daerah Sampang sana, itu pasti di pinggir ini belakangnya UNES itu pasti ada. Padahal mereka sudah mengepaknya bagus ya di dalam plastik, tetapi mengapa mereka meletakkan ini? Bagaimana pendapatnya dan apa dampak terhadap lingkungan sekitar? Kalau pendapat dari saya itu kurangnya
seperti kesadaran dari manusia di lingkungan kita ya Bu. Kalau cara mengatasinya mungkin yang tidak membuang sampah sembarangan itu biasanya tidak adanya lokasi tempat sampah. Nah kita caranya itu memperbanyak tempat sampah seperti yang kita buat seperti ini, mungkin dari sekolahan agar di tempat-tempat seluruh SMA Negeri 12 Semarang agar ada tempat untuk membuang sampah agar siswa-siswanya nggak membuang sampah sembarangan. Ya, yang kedua dampaknya itu bisa mengotori lingkungan. Nah, dengan begitu kita harus membuat tempat sampah, pemilahan tempat sampah seperti sampah organik, sampah anorganik. Dengan begitu bisa kita lebih mudah membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya. Dengan begitu bisa memanfaatkan sampah organik dan anorganik ini sesuai dengan fungsinya dan bisa di daur ulang seperti reuse, recycle, dan reduce. 2 menit lagi ya? Terakhir ada Rizky sama Bapak. Ananda sebagai generasi muda yang nanti akan apa yang menjadi langkah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ya Pak. Baik Bu. Atas ya Pak. Monggo. Menjadi acuan untuk diri kita. Ada persiapan. Bagus. Pilih diletakkan itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami perwakilan Duta Lingkungan dari kelas 12 dengan saya Rasya Nugraha dan juga dan saya Ria Malia Putri. Kami siap untuk mengikuti seleksi pada pagi hari ini. Mohon bimbingannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Rizky dan Rima ya. Ananda Rasya dan Rasya. Ya, Rasya dan Rima. Tidak apalagi ya. Ananda, terima kasih waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, selamat untuk Ananda berdua. Ya, minimal Ananda sudah menjadi duta dari masing-masing ya rekan-rekan Ananda di kelas. Semoga nanti akan menjadikan satu contoh dan teladan bagi teman-teman yang lain juga. Ya, kenalkan ini Mama, kemudian ini dan Bu Cici. Ya, mungkin kalau kemarin pengumumannya Bu Tarti, jangan salah ditentukan ya. Anda semua yang kedua, jadi pada kesempatan yang baik ini ada beberapa yang ingin Pak Margali dari pengalamanmu khususnya dalam pelaksanaan P5 ya, kemudian dalam waktu 2 minggu ini sudah melaksanakan beberapa proses kegiatan sehingga minimal Ananda berdua sudah bisa mendapatkan gambaran-gambaran apa ke depan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama yang ingin Pak tanyakan adalah ya, pahamkah Ananda berdua baik Rasa maupun Rima P5 itu apa sebenarnya dan apa tujuannya? izin menjawab, menurut saya sendiri program P5 adalah sebuah proyek yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan karakter yang dimiliki oleh siswa yang dapat digali dari dirinya sendiri, tidak memerlukan seperti bimbingan dari Bapak Ibu Guru.
dan juga mengandalkan kreativitas serta pemikiran dari siswa itu sendiri. Yang bertujuan untuk kita para siswa tuh agar dapat mengembangkan apa ya Pak, aspirasi kita sendiri gitu loh, kreatifan kita. Kemudian ya, setelah Ananda melakukan P5 itu ya, mengetahui paham apa tujuannya apa yang dilakukan, kemudian aplikasinya selama 2 minggu sampai dengan hari ini ya, yang Ananda aplikasikan khususnya untuk lingkungan ya, di poin manakah pada saat Ananda melakukan itu Ananda temukan poin tentang akhlak mulia dan berguna takwa pada tentu pada melakukan kegiatan project pada kali ini kita tidak lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai kegiatan yang kita lakukan setiap hari, dan juga apabila di sela-sela kegiatan project kita pasti juga akan melakukan ibadah, dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti ada insiden, selain kita juga berdoa, kita juga berdoa untuk kesembuhannya. Maka mau menambahkan, Bisa menambahkan, kita kan juga memanfaatkan misal barang-barang yang sudah tidak ada nilai dan bernilai. Itu juga menurut saya kayak kalau barang-barang bernilai itu kan kalau tidak dimanfaatkan dapat menjadi timbulan masalah gitu kan. Ya, itu kita diskusikan, kita arah kan sebagian dari iman. Tanya Mbak Maria berikutnya ya, di dalam proses itu juga Ananda melaksanakan satu prinsip yang tentunya tidak boleh ditinggalkan di dalam P5, yaitu sikap untuk bergotong royong. Mengapa sikap gotong royong itu diperlukan di dalam kehidupan khususnya di negeri kita? Izin menjawab, dari implementasi di sekolah kita, tentu bergotong royong itu dapat menutupi kekurangan satu sama lain. Tentunya setiap individu itu tidak memiliki kelebihan atau kelemahan yang sama. Tentu kita dapat bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain untuk menutupi hal tersebut. Dengan melakukan bergotong royong bersama, tentu akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal dibandingkan jika kita melakukan sesuatu itu sendiri. Dan untuk implementasi di negeri ini, karena negeri Indonesia merupakan negeri yang terdiri atas berbagai suku bangsa, banyak sekali pluralitas, dan tentu agar tidak terjadi perpecahan, kita harus bekerja sama, bergotong royong satu sama lain, dan tidak memandang seperti identitas sosialnya dia. Kalau menurut saya karena emang kita dari dasarnya itu makhluk sosial, jadi kita mempunyai kekurangan masing-masing dan kita tuh harus bekerja sama buat menutupi kekurangan masing-masing. Keempat, pertanyaan Mbak Man, kreativitas apa yang bisa Anda munculkan dari pelaksanaan P5 ini, yang kreativitas itu nanti akan berimbas untuk kehidupan kita masa lampau, ke masa yang akan datang ya, karena Anda berdua adalah harapan penerus generasi yang akan datang. Apa yang bisa Anda aplikasikan dengan kreativitas ini sehingga bisa digunakan untuk Bahkan apakah memang lebih dahulu? Mungkin kalau dari saya lingkungan paling dekat aja dulu, pas seperti di rumah gitu. Mungkin kita bisa bikin lubang biopori, setelah itu kita manfaatkan sampah-sampah organik yang di rumah jadiin pupuk kompos gitu Pak. Itu juga kita bisa ajuin program ini ke remaja-remaja terdekat, terus kita aja. Dari saya, nilai kekreatifan tentu dapat berkembang dalam kegiatan project pada kali ini, karena setiap tema pada kurikulum Merdeka akan menghasilkan sebuah karya yang dituntut untuk dilakukan oleh siswa-siswa pelajar Pancasila. Sebagai fasilitator, tentu guru memberikan gambaran umum terhadap hasil yang akan diberikan, memberikan fasilitas seperti barang-barang. Nah, ntar tinggal siswanya yang melakukan kegiatan olah pikir kreatif akan menghasilkan karya yang lebih bagus. Tentu setiap siswa memiliki daya kreativitas yang berbeda-beda. Mungkin dalam satu kelompok ada satu yang menonjol dan dia bisa memberikan kontribusi
untuk selain memberikan hasil yang terbaik, tentu juga melatih kreativitas masing-masing siswa dalam terjun dalam dunia kerja. Siapa tahu ada yang mengambil pada jurusan DKV. Nah, itu seperti dunia kreatif atau dunia media itu membutuhkan daya kreatif yang tinggi. Nah, untuk yang mungkin nilai kreatif, daya kreatifnya itu kurang, bisa mengambil alih kegiatan kelompok yang lain yang tidak berhubungan dengan kreatif, namun dia handal gitu. Termasuk juga bekerja sama. Oke. Terima kasih. Beberapa hal yang Pak Mat ingin saya sudah cukup. Maka dilanjutkan Bu Cici. Terima kasih. Anak-anakku berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga lingkungan sekolah, tentunya tanggung jawab dari semua warga sekolah, ya. Tidak terkecuali dari kepala sekolah, guru, dan para karyawan sekolah, tentu juga dari para siswa. Ya, yang jadi pertanyaan Bu Cici, apa yang kamu lakukan jika kepala sekolah dan guru tidak peduli lingkungan dan tidak memberikan keteladanan lingkungan hidup di sekolah? Silakan kalian. Ya, boleh izin menjawab dari saya sendiri. Apabila seperti kepala sekolah atau staf-staf atau guru yang tidak melakukan kepedulian terhadap lingkungan, tentu di hati saya sendiri, hal tersebut tidaklah benar. Karena bila kita tidak merawat lingkungan, tentu lingkungan akan terjadi pencemaran. Nah, dari hal itu mungkin akan tumbuh, dari hal itu akan tumbuh sikap yang tegas untuk mengajak para karyawan sekolah atau mungkin seluruh warga sekolah untuk melakukan kegiatan yang mencintai lingkungan, dan juga kita dapat mengumpulkan teman-teman yang mungkin memiliki pemikiran yang sama untuk melakukan seperti bukan demo, cuman seperti memberikan pendapat kepada kepala sekolah untuk bisa segera ditindaklanjuti, atau juga kita dapat melakukan pelaporan kepada pemerintah dinas pendidikan terkait. Saya sendiri mendapat Tasya, tapi kalau menurut saya sendiri, jika memang benar terjadi, kita kan misalnya dari duta lingkungan, kita bisa bekerja sama organisasi sekolah, kita bikin seminar bareng atau kita bikin himbauan bareng, bikin kegiatan bareng agar kita jaga lingkungan itu. Ya, jadi masih ini ya, jadi kan baik guru, kepala sekolah, atau karyawan itu kan juga manusia, ya. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kadang ada yang jargoni, ya, bisa berujar tapi kadang lakoni langsung. Nah, itu seandainya terjadi seperti itu, apakah kalian sebagai duta itu terus rame-rame unjuk rasa memprotes gurunya atau kepala sekolahnya? Bapak Ibu itu tidak memberi contoh yang baik. Apakah seperti itu cara mengatasinya untuk kita bersama menjaga lingkungan kita agar bersih? Bagaimana mungkin seandainya? Selain untuk melakukan unjuk rasa, tentu kita seperti guru-guru semua, mungkin tidak semuanya yang lalai terhadap seperti kerusakan lingkungan. Nah, kita dapat berkonsultasi dengan guru tersebut, melakukan perbincangan bagaimana cara melakukan yang tepat, selain dengan cara unjuk rasa seperti itu. Bisa juga dengan pertemuan dengan guru-guru lain untuk kita melakukan unjuk rasa secara tertutup seperti itu. Kurang lebih juga saya sama Bu membuat kontak komunikasi antara siswa dan guru-guru. Jadi mungkin nggak perlu demo besar-besaran ya. Jadi mungkin ada perwakilan, mungkin dari hati ke hati. Kalian kan mungkin sebagai anak muda kan tidak luput, orang tua itu juga ada kesalahannya. Tapi mungkin bukan menasehati ya. Jadi mungkin bisa ngomong dari hati ke hati. Ya, untuk berikutnya, apa yang kalian ketahui tentang konsumsi ramah lingkungan? Yaitu kegiatan konsumsi dalam ekonomi, setahu saya adalah kegiatan menghabiskan nilai atau memakai sebuah barang. Tentunya dalam kegiatan konsumsi akan menimbulkan
material yang tersisa, yaitu disebut sampah, yang dimaksud dari konsumsi yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu apabila bahan dan juga kemasan dan cara pemasarannya itu ramah lingkungan, tidak menggunakan, kalau dalam pengolahannya itu tidak menggunakan barang-barang yang berbahaya, sehingga sehat untuk para konsumen yang mengkonsumsi, dan juga dalam pembuatan itu tidak meninggalkan residu bahan-bahan yang berbahaya, dan juga dalam kemasannya tidak menggunakan barang-barang seperti yang tidak terbarukan seperti plastik atau styrofoam, dan bisa memilih menggunakan barang-barang alam seperti daun pisang atau berbagai kemasan dari alam gitu. Kalau menurut saya konsumsi ramah lingkungan itu kayak sebagai kita menjadi pembeli itu kita memakai barang reusable seperti yang bisa digunakan kembali gitu gitu sih. Jadi kenapa sekarang kan di supermarket itu tidak menggunakan plastik ya, jadi harus, mungkin tadi kalian bawa tas itu ya, seperti tas harus belanja itu harus bawa sendiri ya. Nah, kenapa kok di pasar tradisional masih menggunakan tas kresek ini? Kalau menurut saya itu kurang edukasi harusnya sih kalau misal di pasar itu kan banyak apa ya, katanya itu banyak orang yang masih mungkin lagi simpel, pakai kasih aja yang disiapin gitu, simpel dari rumah. Itu emang mindsetnya Bu, emang sebenarnya gitu tuh dari diri sendiri seharusnya. Kira-kira bisa tidak kalian memberi edukasi pada bakul-bakul pasar itu tidak menggunakan tas kresek itu. Jadi kalau belanja bawa dan sendiri seperti di supermarket itu. Kalian sebagai duta lingkungan kira-kira bisa tidak? Kalau dari saya, kita langsung menuju ke keduanya itu terus rame-rame bilang kalau jangan pakai kemasan plastik gitu, kita harus pakai tote bag. Kalau menurut saya kurang bisa, karena di faktor ekonomi bahwa menggunakan plastik itu murah, dan pasti juga kalau menurut saya yang belanja di pasar itu biasanya yang ekonomi menengah atau yang ke bawah. Kalau yang di supermarket yang sudah tidak pakai itu kan mungkin yang menengah ke atas gitu. Nah, jadi untuk melakukan seperti itu kita harus bekerjasama dengan regulator pasar tersebut, memberikan seperti aturan yang kalau bisa jangan pakai sampah plastik, harus pakai bawa sendiri seperti itu. Kan juga bisa menyediakan bakulnya itu bisa menjual tote bag. Nah, itu kan harganya lebih tinggi, pasti lebih untung. Mungkin bisa seperti itu. Kalau dari saya sendiri mungkin susah, tapi kalau kita diskusi dari hati ke hati seperti kata Bu Cici, itu menurut saya pelan-pelan pasti bisa. Ya, ini cukup dari Bu Cici. Silakan Bu Yayu. Oke. Kalau tadi sudah sampah-sampah semua, ya sekarang kita berpindah ke apa yang dimaksud dengan perubahan iklim, ya pengertiannya apa dan disebabkan oleh apa dan bagaimana solusinya. Jadi saya perubahan iklim itu perubahan seperti cuaca, suhu, dan juga berbagai elemen di alam yang mempengaruhi iklim tentunya itu berubah akibat beberapa faktor. Ada yang disebabkan oleh faktor alam dan juga dari kita sendiri manusia. Nah, kalau dari alam itu seperti ada gunung berapi. Apabila gunung berapinya itu asapnya sangat tinggi sekali kan bisa menutupi atmosfer. Tentu mengurangi cahaya matahari yang masuk kan Bu. Nah, jadi bisa jadi itu seperti dingin. Hawanya itu dingin. Nah, untuk dari faktor manusia sendiri itu kan kita sekarang lagi membahasnya juga pemanasan global atau global warming. Nah, itu juga penyebab salah satu isu perubahan lingkungan itu sendiri. Nah, cara untuk menangannya mungkin saya mau menambahkan. Tadi kan global warming ya Mas Rasya. Untuk cara penanganannya, karena kita menghasilkan paling dekat udah kita tuh menghasilkan gas CFC. Kita bisa mengurangi dengan cara pakai AC, kita ganti jadi kipas angin, terus kita pakai transportasi umum. Gunakan energi terbarukan juga ya. Iya. Ya itu Pak. Ya. Oke, masih ada waktu tuh.
Masih 1 menit. Oke. Sekarang kita kembali ke sampah. Sampah sekarang ini di mana-mana itu menjadi beban ya untuk pengelolanya bagaimana. Dan penyumbang terbesar sampah itu adalah rumah tangga, ternyata sampah rumah tangga. Bagaimana kalian untuk mengurangi sampah rumah tangga ini yang sudah kalian aplikasikan? Nah, pada proyek kali ini gaya hidup berkelanjutan tentunya kan juga membahas penggunaan sampah-sampah plastik seperti itu yang ada di rumah tangga. Nah, kita dapat mengedukasi dari keluarga kita sendiri terlebih dahulu untuk lebih menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, menggunakan prinsip 3R ataupun 5R juga bisa, dan juga mungkin kita dapat ke Pak RT atau ke Pak RW untuk melakukan diskusi juga dalam masalah ini. Kan tidak mungkin semuanya dibebankan kepada kita, itu juga ada ikut andil dalam pemerintah daerah setempat. Kalau menurut saya, tadi kan paling banyak adalah sampah rumah tangga. Kita kan pasti ikut organisasi remaja di desa. Kita bisa bilang sama ketuanya, kita ajak diskusi untuk ikut PKK di sana, kita edukasi bareng-bareng, kita lakuin bareng-bareng, nanti insya Allah bisa. Ya, oke. Jadi sama rumah tangga tidak hanya plastik saja ya Mbak Mas, tapi juga sisa-sisa makanan. Sehingga paling tidak bilang ke ibu ya, kalau belanja secukupnya sehingga jadi kadang menumpuk kan di kulkas atau di apa gitu, ternyata tidak digunakan, akhirnya terbuang ya. Kemudian sisa-sisa makanan, jadi kalau makan itu ambil secukupnya sehingga, atau masak itu secukupnya sehingga kita tidak membuang banyak sisanya. Itu juga termasuk sampah rumah tangga, itu yang banyak malah itu ya. Oke, Mas Anwar, Ibu Yayu, Anda berdua, Rasan dan yang terakhir, ini Anda membuat ini coba dipegang hasilnya yang ini ya. Itu Anda membuat satu kreativitas ya. Rencana mau dibuat apa itu? Untuk tong sampah. Tong sampah. Warnanya menjadi selang-seling, itu nanti rencana menjadi ukuran berapa kira-kira itu? Nah, karena ini karya dari kelompoknya sendiri, nanti ukurannya itu ini panjangnya tuh sekitar 25 botol dan seperti tingginya itu 10. Jadi diameternya itu 20 sampai 30 cm. Untuk yang ini seperti kalau dari yang saya hitung juga mirip dari punya saya. Panjangnya itu 25. Untuk tingginya belum tahu karena ini bukan punya dari kelompok. Juga tempat sampah. Iya, semuanya tempat sampah. Kalau dari yang ini tuh olahan dari pipa menjadi tutup pipa ya. Dari kreasi kita di sini yaitu lubang biopori. Nah ini itu jadi tutupnya itu. Itu ada rawonnya ya. Nah dari kreativitas kita sendiri seperti digambar itu dikasih identitas di kelompok 3 gitu biar lucu-lucu. Kreatif. Satu masukan dari Mama ya, nanti di samping yang sudah Anda buat ini coba dibuat pamflet-pamflet yang bermanfaat untuk mensosialisasi kepada masyarakat dan teman-teman ya, sehingga nanti semuanya akan peduli terhadap lingkungan ya. Nah itu pesan Mama. Yang terakhir, terima kasih sudah berkontribusi dalam kegiatan kita lingkungan ini. Semoga nanti akan menjadi yang terima kasih. Sebelum mengakhiri, kita ada slogan nih. Dua, tiga. Bersama kami, kurangi sampah, berbanyak karya. Jadi sekian dari kami. Permisi, tapi yang mau satu bisa mengumpulkan yang poster ya Bu? Iya ini. Terima kasih. Mengumpulkan poster. Yang
maju. Ya. Progres. Ya. Mau nyanyi? Udah. Larinya harus di situ. Oh iya. Kita daripada makin ngepring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 103. Nama saya Regi Alia Rahman. Nama saya Nabila Jayanti. Kami mau menjelasin ini. Ya, ini ya kerangka dari tempat sampahnya itu sendiri ya. Buat dari tutup botol yang kami rangkai ini dulu karena nanti bikin modelnya terakhir aja, Pak. Jadi saya di sini kan dari tutup botol bekas. Jadi di sini diharapkan bisa mengurangi sampah anorganik. Ya, oke Ananda berdua, Ananda dan Regi dengan Nabila ya. Ya. Terima kasih partisipasinya di dalam kegiatan ini. Kami bertiga, Pak Mar, Budi, sama BPC, ada beberapa hal yang Pak Margar dari yang sudah Anda lakukan dalam waktu 2 minggu ini khususnya ya di dalam pelaksanaan P5. Nah, sekilas Pak Mar tadi sudah mendengarkan sedikit penjelasan Anda tentang ini ya bahan-bahan yang sudah Anda lakukan. Nah, Anda berdua ada satu hal yang harus Ananda paham di dalam kegiatan P5. Tentunya ya P5 ini punya satu tujuan, yang punya satu harapan terhadap Ananda berdua selaku generasi muda, harapan bangsa ya, sehingga pemerintah membuat satu program pelaksanaan P5. Nah, menurut Ananda berdua, P5 itu apa dan tujuannya apa dilaksanakan? Jadi P5 ini proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, jadi di P5 ini tujuannya itu untuk menguatkan karakter, terutama bagi siswa. Jadi di sini ada beberapa seperti materi atau yang harus proyek-proyek yang harus siswa-siswa lakukan. Jadi terutama yang sudah kita lakukan ada 3. Yang pertama tentang kewirausahaan, yang kedua itu tentang kearifan lokal, dan yang terakhir ini tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya, Ananda, tujuan dari P5 itu apa? Menurut saya Pak, itu sebagai untuk mengaitkan tali pertemanan juga, yang kadang-kadang ada teman yang kadang tidak sosialisasi apa kalau kerja kelompok tidak ikut kerja kelompok, tidak berpartisipasi. Proyek P5 ini diharapkan untuk menjadi salah satu penghubung itu juga Pak. Jadi pertemanan juga di pembelajaran sekolah juga. Ananda berdua, Nabila. Jadi P5 di sana kan ada P5 bertawaf, kakak mulia, kita gotong royong, kebinekaan dan sebagainya. Nah, dalam waktu 2 minggu sampai dengan hari ini, apa yang kamu rasakan kaitannya dengan P5 itu, aplikasinya apa? Kemudian nanti setelah Anda paham dengan itu, Anda sebagai generasi muda ke depan ini apa yang akan Anda lakukan dengan P5 itu sendiri? Jadi yang apa namanya terhadap pengaplikasiannya sendiri, saya itu dan teman-teman saya itu sudah belajar banyak tentang P5 ini. Misalnya belajar tentang kreativitas, membuat produk, setelah itu belajar bekerja sama, setelah itu tentang
saling gotong royong juga, terus dan juga kayak kayak menularkan ide-ide kreatif. Jadi sehingga proyek ini tuh berjalan dengan lancar dan sesuai, sehingga tujuan dari proyek ini tercapai. Oke. Anda berdua kan sekarang ini menjadi salah satu aset bagi negeri ini, asetnya. Nah, kondisi negara kita saat ini sangat memerlukan orang-orang yang punya kreativitas sekaligus harus memiliki budi pekerti, beriman, berakhlak mulia, sehingga ya secara fisik ya SDM ini Ananda berdua nanti akan bisa menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa yang akan mampu mempertahankan negeri ini menjadi negeri yang baik, negeri yang subur, makmur, bertorajo. Ya, kemari Pak Jinawi kalau orang Jawa itu ya. Nah, Ananda berdua P5 yang sudah kamu lakukan, kemudian tadi ada gotong royong, aktivitas, ya. Nah, adakah rencana atau bahkan gambaran-gambaran Ananda berdua ini nanti ke depan kalau aku kerja gini, aku akan berusaha untuk ya, membuat satu program atau membuat suatu kegiatan yang bermanfaat sehingga orang di sekitarku akan berbuat yang jujur, disiplin, kreatif, beriman, dan sebagainya. Kira-kira langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk menuju ke sana? Jadi langkah-langkah yang bisa kami lakukan menuju ke sana itu misalnya dari diri kami sendiri itu mungkin lebih bisa kolonial atau masyarakat sekitar. Itu satu contoh benar sudah dilakukan. Jadi itu tujuan apa yang Pak Mat tanyakan. Jadi kreativitas itu muncul sehingga nanti bermanfaat tidak hanya untuk Ananda tapi juga lingkungan, sehingga ke depan negerimu ini tidak banyak dengan sampah ya. Nah, itu gambarannya ya. Ya, yang terakhir Pak Mat ini tanyakan kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan ya. P5 yang Ananda lakukan kemarin ya, termasuk bolong-bolong Viewpoint dan sebagainya ya, itu kalau dikaitkan, dihubungkan dengan keimanan dan ketakwaan apa? Jadi hubungannya dengan keimanan dan ketakwaan itu diharapkan siswa-siswa itu bisa seperti mencerminkan. Jadi kan kita kan semua itu melalui proses dan juga kita itu harus apa ya istilahnya ya juga harus menjalankan proses itu satu persatu terlebih dahulu, terus juga harus mengikuti peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat. Nah, diharapkan siswa-siswa itu juga bisa mencerminkan itu dalam bidang misal keagamaan seperti itu, dimana dengan membangun sikap ketakwaan, ketaatan kepada Tuhan. Ya, oke, ya dimaksud Pak Mat begitu. Jadi tadi Pak Mat bilang kamu buat bolong-bolong, bebori dan sebagainya. Kaitannya dengan keimanan itu apa? Gambarannya begini ya. Jadi kamu membuat itu kan ada tujuan. Biar air nanti meresap. Kalau air meresap ke dalam air itu kamu cinta nggak sama bunga? Daripada timbul banjir kan? Kalau kamu buat sampah, nanti sampah itu bermanfaat nggak untuk kesuburan? Nah itu berarti kamu menyayangi terhadap iya bumi, tumbuhan, itu
waktu ya. Nah itu yang dikembangkan dan menjadi satu pemikiran sehingga nanti anak-anak juga akan menjadi generasi-generasi yang punya kreativitas, yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Ya, terima kasih. Jadi tambah, monggo itu. Terima kasih. Kaitannya dengan sampah, ya. Menurut kalian mana yang lebih penting antara mendaur ulang sampah dan mengurangi sampah? Lebih penting mana antara mendaur ulang sampah dan mengurangi sampah? Menurut saya itu yang lebih penting itu untuk mengurangi sampah itu sendiri. Nah, jadi kita mengurangi sampah itu kan bisa meminimalisir daripada jadi sebenarnya sama-sama pentingnya ya, tinggal kita cara menyikapi untuk membuat daur ulang sampah itu bagaimana, mengurangi sampah biar tidak menjadi gunung ya. Nah, kaitannya masih dengan sampah. Kalian mungkin pernah melihat tumpukan gunung sampah yang menghiasi sudut-sudut kota itu, atau bahkan yang daerah banjir kanal itu ya, kadang kan malah kali-kali itu banyak ada. Kira-kira bagaimana itu menurut pendapat kalian? menurut pendapat kami, tumbuhan tersebut itu karena akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat dan juga kayak kurangnya dari perhatian dari pemerintah. Ya sudah, mungkin dari Bu Cici. Terakhir ya. Ya, Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu Mas. Jangan terkadang nyampe ya. Ambil nafas dulu. Oke, sudah. Ya. Ya, pertanyaannya gampang saja. Tadi proyek kelima itu apa saja lagi? Yang sudah Yang dibaca. pertama itu kewirausahaan, kearifan lokal, dan gaya hidup berkelanjutan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan itu apa? Kemudian apa contohnya yang sudah kalian lakukan? Kemudian bagaimana cara menerapkan itu di teman-teman kalian juga? Apa yang dimaksud dengan tadi gaya hidup berkelanjutan? Adalah cara hidup Gaya hidup berkelanjutan itu adalah cara hidup di mana memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sekitar. Terus cara atau contoh dari gaya penerapan gaya hidup berkelanjutan itu sendiri itu pertama penggunaan sampah. Mengurangi sampah, bukan penggunaan sampah. Mengurangi sampah, terus Mendaur ulang. ya. Menggunakan transportasi alternatif, terus setelah itu menghemat air juga itu masuk dan listrik. Setelah itu mengurangi konsumsi daging dan mengganti menjadi mengonsumsi organik. Ya. Bagaimana mengajak teman-teman kalian untuk menggunakan gaya hidup yang berkelanjutan ini? Teman-temannya diajak atau bagaimana caranya? Itu menurut saya itu tuh harus dimulai dari diri saya sendiri. Jadi saya itu juga harus menerapkan gaya hidup berkelanjutan sendiri, mencontohkan ke teman-teman. Setelah itu saya itu akan seperti kayak menggunakan sampah plastik seperti itu, menabur, dan juga harus memberi wawasan tentang gaya hidup berkelanjutan itu seperti apa sih, dampaknya itu seperti apa.
Dampaknya apa Mbak? Kalau kita tidak menerapkan gaya hidup berkelanjutan? Dampaknya itu merusak lingkungan, itu terus Rusaknya seperti apa? merusaknya seperti misal sampah-sampah yang bertumpukan itu merusak ekosistem, merusak air gitu. Apa Mas nih? Membunuh mikroorganisme. Oke. Terus Sama menurunkan penyakit enggak kalau sampah Iya, yang sama. menumpuk seperti itu? Menumpuk. Ya kan polusi udara juga, ya kan banyak jadi kalau sampah itu tidak dirawat dengan baik atau diolah dengan baik itu dampak negatifnya juga banyak. Tetapi kalau diolah dengan baik juga akan beri manfaat yang banyak juga. Ya, yang ada semua Pak Mahal dan sudah menjadi beberapa hal dijalankan. Ini namanya jadi Reki. Ilham enggak ya? bukan Ilham Tama itu 14 Pak. 10-3 tadi. Ini tiga ya, tiga ya. Oke, Cici dan Nabil ya. Oke, beberapa hal yang sudah Mama tanyakan tadi yang menjadi satu hal yang harusnya nanti akan memotivasi Anda semua yang ada berdua bagi duta-duta lingkungan yang tentunya paham dengan pelaksanaan P5 ya untuk masa depan negeri ini ya, harapannya begitu ya, sehingga tujuan pelaksanaan P5 yang digelontorkan dan dikatakan oleh pemerintah ini akan ada hasilnya ya, tidak hanya sekedar hasil produknya saja tapi justru karakter wali kelas juga tidak apa-apa, nanti wali kelas biar mengirim ke Oh iya, iya. terima kasih. Ayo, yuk musik. Sepedanya hubungan kono apa ya? Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Duta 10 saya Ilham Tami Yudhistira. Saya Rasya Akaila Putri Sasita. Kami ingin mempresentasikan progres project yang kami pelajari. Jadi selama proyek ketiga ini kami sudah mempelajari 5 hal dan membuat 3 hal. Yang pertama yaitu kami mempelajari tentang gaya hidup berkelanjutan, yaitu upaya kita untuk membuat bumi ini senantiasa menjadi lebih sehat. Yang kedua yaitu tentang perubahan iklim yang disebabkan oleh global warming. Global warming adalah pemanasan global yang disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan kebakaran hutan. Yang ketiga yaitu kami membuat kampanye berupa poster yang bertujuan untuk menghimbau teman-teman agar senantiasa menjaga kesehatan bumi. Yang keempat, kami membuat lubang resapan biopori yang bertujuan untuk mengurangi sampah organik dan juga emisi gas, dan juga untuk membuat tanah supaya menjadi lebih subur dan tanaman di sekitar menjadi lebih sehat. Yang kelima yaitu kami membuat karya dari sampah anorganik berupa tutup botol yang bertujuan untuk mengasah kreativitas siswa dan mengurangi sampah anorganik. Ini yang dari tutup botolnya. Terus ini beberapa poster dari kelas kami. Di kelas kami poster dibuat secara pribadi dan diposting di IG masing-masing supaya lebih baik dan lebih banyak tersebar di media sosial. Poster
Ini dari kelompok 1. Laut bukanlah tempat sampah. Mari kelola sampah dengan bijak mulai hari ini. Udah di print ya? Sengaja tidak kami print karena kami ingin menerapkan di proyek ketiga ini, yaitu untuk mengurangi sampah berupa sampah kertas. Iya banyak kan. Zaman digital itu lebih. Iya. Seberapa peduli kamu dengan lingkungan? Ya. Oke, Ananda sama Kaila, ya. Sama Rawani dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Terima kasih. Ya, kenalkan Pak Mat, kemudian di sampingnya dan juga samping Pak Mat yang Cici. Terima kasih partisipasi kalian untuk kegiatan ini. Dari beberapa penjelasan tadi, ya, Anda sudah mempresentasikan, ya, kegiatan-kegiatan yang kalian laksanakan selama kurang lebih 2 minggu ini. Ada beberapa hal yang ingin Pak Margali nanti, ya, sehingga pemahaman Ananda dalam kegiatan ini akan menjadi, ya. Yang pertama, yang Pak Mar ingin mengetahui dari Ananda berdua. Saat ini Ananda melaksanakan kegiatan tentang P5. Nah, di dalam P5 itu ada beberapa komponen yang tentunya bermanfaat bagi Ananda semua. Ya. Dan komponen-komponen itu tentunya harus diaplikasikan di dalam kehidupan sehingga tujuan dari P5 ini akan tercapai. Bukan Ananda berdua bisa menggambarkan apa tujuan P5 itu dan aplikasinya dari masing-masing komponen di dalam kegiatan kalian selama 2 minggu ini. Yang pertama, komponennya kan ada mandiri. Di sini kami membuat lubang bioporinya secara mandiri dan tanpa bantuan dari Ibu Bapak Guru. Ibu Bapak Guru hanya menjelaskan bagaimana cara membuat, lalu kami mempraktekannya secara mandiri. Yang kedua ada beriman. Kan sudah dewasa Pak, harusnya sudah tahu tentang kewajibannya. Apalagi ini masalah tentang agama sama yang maha kuasa di bawah. Yang ketiga yaitu ada Bhinneka global. Jadi kami membuat ini juga untuk kepentingan global, yang artinya tuh ini tuh bisa menjadi hal yang baik untuk kedepannya karena untuk merawat bumi kita ini. Gotong royong harus meningkatkan kesadaran untuk lingkungan sekitar Pak. Dan juga gotong royong tuh saat kita membuat lubang biopori dan juga melubang-lubanginya dan juga membuat tempat-tempat ini tidak mungkin kalau kita sendirian dalam melakukannya. Kita pasti gotong royong dalam satu kelompok, bahkan dalam satu kelas kita juga saling membantu. Yang kelima yaitu ada benaran kritis. Benaran kritis yaitu saat pembuatan pasti ada kendala-kendala yang hari itu juga harus kita lakukan. Contohnya kekurangan kabel cracknya itu, terus lubangnya kurang dan lain-lain. Terus berani mengambil resiko. Oke ya. Ya. Oke, beberapa sudah Anda jelaskan. Nah, sekarang yang ingin Pak Mat tanyakan adalah penerapan Ananda berdua ya, sebagai pemuda-pemuda harapan bangsa yang nanti harus berusaha untuk menjaga ya, bumi kita, berusaha untuk menjaga agar bumi menjadi negeri yang baik, negeri yang makmur, negeri yang bersih, ya. Dalam
kegiatan P5 contoh yang sudah Anda lakukan selama 2 minggu ini yang bisa diaplikasikan secara langsung yang nanti akan bermanfaat untuk kehidupan masa depan apa? Yaitu dengan lubang biopori tersebut, karena lubang biopori pastinya tidak hanya berguna di dalam tahun ini, tapi kita bisa menyuruh atau meminta bantuan kepada adik-adik kelasnya untuk selalu menjaga lubang biopori, atau mungkin tahun besok, tahun kurikulum merdeka yang besok kita bisa menambahkan lubang biopori lebih banyak lagi di SMA Negeri 12, bahkan bisa di sekitar SMA Negeri 12 untuk mengurangi gas karbon dioksida. Salah satunya itu ya. Kemudian tujuan secara umum untuk P5 P5 yang proyek ketiga ini atau semua tujuan umum pelaksanaan P5 khususnya dalam kegiatan kurikulum merdeka. P5 ini kan dilakukan secara langsung. Ini untuk mengantisipasi kalau ada lulusan dari SMA tetapi tidak kuliah mempunyai bekal untuk melakukan wirausaha atau untuk membuat lubang biopori. Di situ kita bisa lubang biopori kita membuat video tutorial bisa diupload ke YouTube. Terus kemarin kita kan sempat berwirausaha, jadi kita bisa kalau tidak melanjutkan kuliah kita bisa berwirausaha dan mempunyai bekal. Skill. Ya, mempunyai skill. Ya, skill. Kemudian pengaplikasian khususnya gotong royong. Kemarin sudah buat biopori, gotong royong bareng-bareng sampai untuk semua ingatnya dan sebagainya. Nah, Anda pernahkah Anda melihat di sekitar Anda sekalian di RT, di RW, ya, saat ini kebiasaan gotong royong itu masih berjalan bagus atau tidak? Dari saya sendiri, saya kan tinggalnya di desa, Pak. Nah, di situ gotong royongnya masih sangat bagus. Contohnya dari Pemuda Karang Taruna di tempat saya, setiap bulannya selalu ada kegiatan bersih musola. Yang kedua yaitu saat 17 Agustus, itu selalu mengadakan lomba 17 Agustus yang dikelola oleh seluruh masyarakat. Itu, Pak. Menurut saya juga tinggal di desa, masih sangat bagus, Pak. Apalagi bila ada masalah bisa diselesaikan dengan baik. Soalnya juga baik. Oke, itu yang Anda amati di sekitar lingkunganmu karena lingkungannya lingkungan desanya. Bagaimana dengan kondisi-kondisi di masyarakat perkotaan atau bahkan di perumahan-perumahan yang belum begitu ke arah kota besar? Di perumahan-perumahan banyak kejadian-kejadian saat ini antara tanggal satu dengan tanggal yang lain tidak kenal, ya, ada tanggal satu dengan tanggal yang lain pada saat ada yang sakit justru mencari pertolongan dari luar, tidak dengan tetangganya, tidak tahu kalau tetangganya sakit dan sebagainya. Nah, itu menurut Anda berdua, ya, gejala yang harus diatasi atau gejala yang harus dibiarkan saja atau perlu sesuatu yang membuat masyarakat ini menjadi paham dengan tadi Pak Mat katakan gotong royong dan peduli. Kalau menurut saya itu merupakan sesuatu yang harus diatasi. Tetapi kalau kita mengatasinya sendiri itu tentu tidak bisa, Pak. Karena hal itu tuh kan dari kesadaran diri masing-masing. Jadi mungkin kita membuat himbauan dari media sosial agar dari diri sendirinya tuh ada kesadaran kalau sesama tetangga tuh harus saling kenal, saling gotong royong dan saling membantu. Kalau menurut pribadi saya, Pak, kalau bisa saya ingin jadi gubernur. Presiden terus mendatangi perumahan itu untuk meningkatkan kesadaran di orang-orang perumahan itu, saling kenal, saling gotong royong, ya, di penengah. Ya, luar biasa, tujuan yang mulia. Iya. Itu yang Pak Mat inginkan, semangat Optimis. generasi muda memiliki optimisme, ya, membangun apa? Itu membangun akhlak, moral, budi pekerti. Itu nomor satu.
Tidak hanya menghasilkan ini produknya saja, bukan itu tujuan P5. Bukan hanya menghasilkan produk tong sampah, ya. Fokus yang Anda lakukan adalah memperbaiki, ya, menanamkan budi pekerti, ya, sopan santun, disiplin, kejujuran, dan sebagainya yang ada di dalam P5 tadi, ya, sehingga nanti tujuan akhirnya akan tercapai. Yang terakhir yang ingin Pak Mar tanyakan, setelah P5 2 minggu ini akan dilakukan, bahkan kemarin di semester 1 sudah melakukan beberapa kegiatan. Nah, dari 2 pengalaman pelaksanaan P5 ini, adakah gambaran kalau tadi Ananda kalau menjadi seorang gubernur itu kan berarti akan ada suatu rencana, ada keanganan, ada cita ke depan. Ananda berdua punya cita, harapan atau program nanti ke depan akan melakukan apa untuk meningkatkan dan pelaksanaan P5? Jadi untuk kedepannya sekarang kan di era digital ya Pak, pastinya kita bisa kayak membersihkan tempat, terus kita video agar masyarakat-masyarakat di seluruh Indonesia itu bisa meniru karena itu adalah berdampak positif. Seperti contohnya sekarang ini yang lagi terkenal tentang lingkungan yaitu tentang Pandawara. Nah di situ kan mereka melakukan pembersihan di kali, di sungai. Nah mereka itu menguploadnya di media sosial, terus mengajak teman-teman yang mau ikut serta melakukan pembersihan lingkungan tersebut. Menurut saya juga gitu Pak, kalau bisa next project itu membersihkan selokan-selokan yang ada di depan. Oke, bagus ya. Jadi minimal begitu karena kita ini era digital, kami menyasar dari informasi dengan melalui informasi digital. Bagus ya. Dan nanti teknis pelaksanaannya untuk dilaksanakan ya dilaksanakan. Berkaitan dengan kertas tadi ya, kalian kan untuk apa hasil kalian tadi tidak di print biasanya ya. Sekarang berkaitan dengan kertas, coba apa yang harus kalian lakukan untuk melakukan pengolahan sampah kertas secara berkelanjutan? Secara berkelanjutan. Iya. Sampah kertas yang sudah dicoret-coret itu kalau kita kreatif kita bisa diaplikasikan dengan jurnal. Kan banyak siswa-siswi yang senang membuat jurnal. Nah, jurnal itu kan memerlukan keestetikan. Biasanya kertas yang disobek-sobek atau diruwet-ruwet itu menjadi daya tarik tersendiri terhadap siswa-siswi yang senang atau gemar dengan jurnal. Mungkin bisa menambahkan, Ilham? Kalau saya tentang kertas, iya. Kalau tentang kertas jangan dibuang sembarangan, kan ada sampah organik, anorganik juga itu kan sampah anorganik dibuang di archive. Bisa didaur ulang nggak itu? Bisa jadi apa? Dijadikan kertas kembali yang mungkin memang tidak utuh kertas yang bersih, tetapi itu seperti yang saya bilang tadi bisa jadi kertas jurnal untuk nulis-nulis atau untuk melampiaskan emosi dan seperti itu. Berarti Larsa bisa biasa melampiaskan emosinya ya lewat kertas. Kertasnya berwel-wel. Nah itu kaitannya dengan kertas. Kemudian satu pertanyaan lagi, apa yang kalian lakukan untuk menghindari munculnya sampah kemasan makanan dan minuman yang kali pakai untuk kehidupan sehari-hari? Untuk menghindari ya. Dari saya sendiri mungkin menggunakan tempat atau tempat minum yang tidak sekali pakai itu Bu. Jadi ke kantin itu bawanya botol atau mungkin di sekolah menerapkan gaya Adiwiata yaitu jangan ada sampah plastik yang dibawa ke dalam sekolah. Jadi nanti bisa di depan sekolah tuh disediain tong sampah. Jadi yang mau makan pakai plastik tuh jangan dibawa ke sekolah Bu, jangan dibawa ke dalam, nanti harus dihabisin situ dulu, baru dibuang di tempat sampah itu dulu, baru boleh masuk. Jadi di sekolah tuh jangan memakai sampah plastik, apa lebih baiknya memakai kertas atau tempat minum, tempat makan yang tidak sekali pakai.
bisa kantin juga ya? Iya, kantin Ya, juga. dari botol-botol plastik itu Iya, ya. iya, kayak kantin. Ilham bisa menambahkan? Kalau saya itu ya nggak setuju sih. Nggak setuju yang mana maksudnya? Memakai sekali pakai. Oh iya. Kalau bisa harus memakai piring dan gelas yang nggak sekali pakai. Karena plastik kan Ilham bawa bekal banget. berarti mengurangi sampah. Ya, mungkin dari Bu Cici cukup. Monggo saya serahkan Bu Yayu. Ya. Selamat pagi Mas Ilham dan Mbak Arsha. Iya. Ya. Pernah jalan-jalan ke mana misalnya? Ke mall, bukan mall, kekayaan yang ada di Semarang ini misalnya tempat wisata. Tempat wisata alam. Iya. Iya. Kemana misalnya? Ke Curug Lawe, Bu. Oh, Curug Lawe. Mas Ilham kemana? Saya lupa. Saking Mana-mana seringnya ya. saking tegangnya ini. Ya, sebagai generasi muda, bagaimanakah kalian dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia, terutama kekayaan pariwisatanya? Pastinya sangat bangga ya Bu, karena kan di Indonesia tuh banyak sekali pantai, banyak sekali air terjun, banyak sekali wisata-wisata alam seperti itu. Ya, apa sih kan? Bangga, Bu, tapi yang nggak bangga, yang bikin nggak bangga itu masyarakatnya, Bu. Ya, yang bagaimana? Yang suka buang sampah sembarangan, Terus? yang sering kayak penyepelekan di Ya, ya. Apalagi kekurangan dari pariwisata di Indonesia itu apa? Mungkinnya kurang tempat sampah itu. Kadang kan ada tempat pariwisata yang sampahnya tuh udah full banget tapi belum dibuang. Terus juga kurangnya kesadaran dari pengunjung. Udah ada tulisan jangan buang sampah di sini, malah buang sampah di sini. Udah disediakan tempat sampah, malah dibuangnya di samping tempat sampah seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan agar tempat pariwisata itu kelihatan bersih dan nyaman pengunjungnya di situ? Mungkin kan pasti di suatu tempat wisata ada yang tukang bersih-bersihnya itu. Yeah. Nah itu bisa menghimbau akan membuang sampah sembarangan. Dan juga mungkin di tempat pariwisata alam disediakan denda. Dan juga denda itu bukan cuma untuk menakut-nakuti tetapi dilakukan. Contohnya kalau ada yang buang sampah sembarangan bisa didenda berapa atau didenda dengan apa supaya lebih sadar dan pengunjung yang lain itu yang sadar akan sampah menjadi lebih nyaman. Mas Eno bisa nambahin? ya walaupun masyarakat Indonesia ngeyel-ngeyel Termasuk Ilham. itu udah didenda masih menyepelekan. Ya, memang. Ya. Oke, jadi tidak hanya sampah saja, tetapi kadang di tempat toiletnya itu ya perawatannya juga masih kurang, itu ya menjadi kekurangan dari pariwisata di Indonesia. Tetapi kalau di Indonesia memang kita banyak sekali ya tempat wisata, sehingga sebagai generasi muda jangan sampai pesimis bahwa pariwisata di Indonesia itu lebih baik daripada negara-negara lainnya. Sehingga sebagai generasi penerus saya minta untuk menularkan bahwa kalau bermain, mainlah di dalam negeri, di tempat wisata di Indonesia, tidak usah ke Malaysia, ke Singapura, ya memang kita perlu ke sana-sana, tapi paling tidak kita cinta pada tanah air kita, ya. Ya, karena kedua terima kasih partisipasinya, ya. Ada hal yang terutama sampaikan Anda berdua tetap semangat, ya, untuk menjadi generasi penerus bangsa yang bisa menjadi suri teladan bagi teman-teman yang lain, khususnya Anda sebagai duta lingkungan, ya, untuk berani mengingatkan, berani memberikan contoh dan suri teladan pada teman-teman yang lain, sehingga kondisi negeri kita ini menjadi negeri yang gemah limpah Jinawi, ya kata tentung titi raharjo kalau orang Jawa, ya, yang membuat kita bangsa Indonesia ini menjadi generasi dan bangsa yang
sistem ya, tidak ribut kalau kocoknya diri, tidak ribut dengan tetangganya, tidak ribut dengan suku bangsanya, dengan agamanya, ya, tapi kita satu kesatuan. Makanya terima ada kebinekaan yang harus kita junjung bersama, ya, ya, karena ada kaitannya. Terus, ya, terima kasih Pak Marapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Wes. Luar biasa. Gubernur Jawa Tengah. Iya, iya bagus. Cita-cita sendiri. Ya, dilanjut. Lanjut. School minggu. Salam. Hasil karyanya Pak Kading Jawa, ya. Oke, itu. Energi yang terbarukan Dan ramah. dan ramah lingkungan. Contohnya gimana? Contohnya banyak sekali contohnya yang bisa diterapkan, dari lebih mengutamakan naik transportasi umum daripada menggunakan motor sendiri. Berjalan kaki jika jaraknya dekat. Terus kemudian kalau di rumah sendiri biasanya air yang digunakan untuk mencuci beras itu digunakan untuk menyirami tanaman. Ini juga salah satu upaya kehidupan berkelanjutan ya, apa ya? Ya oke. Upaya di sekolah, misalkan saja seseorang siswa itu iri melihat sebuah ruangan itu ber-AC. Padahal sendiri AC itu menghasilkan gas CFC yang luar biasa parahnya, yang bisa mengakibatkan lapisan ozon menipis. Lapisan ozon menipis itu juga mengakibatkan panasan global. Nah, mungkin juga bisa mengurangi penggunaan elektrik, misalnya pada pagi hari, di sebuah kelas itu gelap, tidak perlu mematikan lampu. Tidak perlu menyalakan lampu, mohon maaf. Tidak perlu menyalakan lampu, cukup dengan membuka tordeng, buka ventilasi udara, dan tidak perlu menyalakan kipas juga. Dari udara alami juga sudah terasa. Kemudian cara penggunaan listriknya juga dipahami ya. Jadi kalau siang hari paling tidak yang penting saja yang digunakan. Kalau ngecas HP kalau sudah full ya sudah dan sebagainya. Jadi itu yang kadang kita lupa. Ya, jadi Beliau berharap kalian mulai menerapkan gaya hidup berkelanjutan mulai sekarang, misalnya masuk kelas apa itu sanitasinya masih tertutup, jadi itu dibuka semua dulu. Biasanya teman-teman kalian suka menutup kordennya itu kalau itu katanya biar adem badan itu tidak sehat. Ya, terima kasih Bapak Ahmad. Ya, Ananda 2, terima kasih atas partisipasinya. Ya, harapan Pak Mas dalam ketika ya semoga Ananda kedua bisa menjadi motivator teman-temannya ya, khususnya nanti ke depan menjadi generasi muda yang benar-benar memiliki tanggung jawab yang besar untuk kemajuan dan kebaikan negeri ini ya, sehingga nanti Indonesia tidak menjadi negara yang makmur, makrifah, loh, sinawi, tentrem, katoran joya. Itu terima kasih atas waktunya Pak Marakiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena kami tidak mencetak poster karena kami sudah mulai menerapkan untuk mengurangi penggunaan kertas. Jadi kami ingin memperlihatkan posternya secara digital. Iya, sip. Dikirim ke wali kelasnya. Boleh ditunjukkan dulu. Ya, oke. Nah, itu bisa dilihatkan ke itu kameranya Pak Agung. Nah, bisa dilihatkan. Oke. Bunyinya apa itu bunyinya? Green Earth Healthy Generation. Oke, bagus itu. Iya. Iya.
Kalau dari yang ini bunyinya itu healing ke laut dengan 5R. Healing ke laut dengan 5R. 5R apa? Ini R ada yang pertama rating, yaitu berpikir kembali. Oh, rating. Itu reduce Nah, atau menolak, Iya. reduce, dan recycle. Ya, terima kasih. Ya. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami selaku calon duta perwakilan duta lingkungan dari sekolah mengucapkan salam akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Jadi kembali barang-barangnya. Ya, semua sudah pakai. Nanti musiknya. Oh iya, yang rusak laptop. Iya, musiknya ngantuk. Hah? Jadi Mana? Rusak, ra iso. Mar, Bu Cici dan Bu Yayu. Luar biasa ternyata hari ini bukan sesuatu dari anak-anak yang juga dari apa yang kita gali dari anak-anak pelaksanaan P5 dari pertemuan yang pertama maupun pelaksanaan yang kedua ini, mereka benar-benar bisa memahami apa yang harus mereka menjelaskan proses yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Mereka juga mengeksplor dari penjelasan Bapak Ibu Guru. Dari mereka mampu memberikan satu detail secara rinci baik ke proses-prosesnya. Yang pertanyaan kami juga sudah kami kaitkan dengan prinsip-prinsip yang harus dilakukan, yang kaitannya dengan lingkungan, kaitannya dengan BNK dan hal-hal semacam ini lalu kita adakan sehingga kita bagus sesuatu yang lebih apa ya di tingkat akademik. Ada tambahan dari Bu Yayu dan Bu Cici. Saya jadi mungkin bisa diagini untuk acara ya action di lingkungan aja, tapi bisa mau para Bapak Ibu Dewan Juri, jadi bisa ngomong di depan umum itu. Oke, cukup. ya Swami, ya sama dengan yang diterkan oleh ini sangat bangga ya Bapak Ibu. Kita mereka sangat semangat, sangat percaya diri, antusias. Ya pertanyaan-pertanyaan selain sampah pun mereka bisa menjawab. Itu juga sudah menguasai semuanya. Ya public speakingnya bagus. Itu modal sebenarnya bagi kita semua, yang membanggakan bagi kita semua. Terima kasih Pak Agung. Ide sederhana menjadi produk luar biasa, maju bersama, lestari lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 akan menceritakan tentang bagaimana kami dari botol mineral ataupun seperti Coca-Cola, Sprite yang berwarna cerah, lalu kembali dengan bentuk lubang dapat diikat dengan kabel T agar bisa boleh dengan lem.
beres atau 2 yang kemudian akan menjadi tong sampah. Lalu untuk bawahnya bisa ditutup dengan tutup botol seperti ini, atau alternatif itu bisa pakai PVC yang dipotong melingkar sehingga bisa menutup. Oke, ya, kenalkan nama